Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kucukkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umu Munadila Raiah dengan NIM 23061216355. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas budaya Melayu dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Rizal Mahidin Tambusai, MSc MH. Hukum adat Tanah Ulayat Minangkabau. Tanah Ulayat adalah tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana peraturan pengolahan dilakukan oleh pimpinan adat atau kepala adat dan pemanfaatannya diperuntukkan bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Undang-undang yang mengatur Tanah Ulayat ada 3, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat, Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tanah Ulayat merupakan tanah yang di atasnya memiliki hak ulayat. Hak-hak ulayat yang dimaksud ada 3, yaitu 1. Hak pertuahan, 2. Hak persekutuan, 3. Bashaking. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatan yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis tanah ulayat, yaitu tanah ulayat negari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, tanah ulayat rajo. Tanah ulayat negari merupakan hak penguasa oleh nenek mama kerapatan adat negari dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat negari. Tanah ulayat suku merupakan hak milik kolektif semua anggota suku. Tanah ulayat kaum merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau pario. Tanah ulayat rajo merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang di atas penguasa dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibunya. Berikut adalah video Menteri Hadi Tjajanto menyerahkan sertifikat hak pengolahan tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa 10 Oktober 2023. Pemerintah mengakui hak masyarakat adat untuk melakukan pemanfaatan tanah baik untuk kepentingan masyarakat adat secara internal maupun peluang-peluang untuk kerjasama dengan pihak lain. Tanah ulayat tidak dapat dijadikan hak milik jika dalam kenyataannya masih ada suku yang berkuasa atas tanah tersebut seperti ketua adat atau pewaris adat. Namun, dapat diubah kepemilikannya menjadi tanah negara. Setelah itu, baru dapat dijadikan hak milik pribadi. Saat ini banyak konflik mengenai tanah ulayat karena minimnya pengakuan kepemilikan yang jelas serta kepentingan perusahaan. Berikut kasus sengketa lahan yang terjadi di Jorong Langgan, Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Hari demi hari permasalahan sengketa lahan perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat semakin memburuk. Baru-baru ini kembali bergejolak permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kejorongan Langgam, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
Sengketa ini melibatkan masyarakat Durian Kilangan Nagari Kinali yang tergabung dalam kelompok tani Durian Kilangan dengan KUD Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera Pasaman Barat. Menurut Holizon, Nangkodo Rajo Mandiangin selaku niniak mama dari pihak KUD Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera. Lahan yang saat ini diklaim masyarakat Durian Kilangan tersebut merupakan lahan yang akan dibangun plasma oleh KUD Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera. Dan dasar ulayat ini, Mas ya, dasarnya dari PT Langgeng. PT Langgeng yang bekerjasama dengan Koperasi LMKS ternyata tidak bisa melanjutkan pekerjaan dan itu punya surat ukur dari Kanwil seluas 1.000 hektar. Sebelumnya kami telah mengerjakan ulayat ini sebanyak 475 hektar dari lahan 1.000 itu. Setelah sampai di PT Langgeng kan mundur nih. PT Langgeng mundur karena dia mungkin nggak punya dana segala macam. Kami bayarlah kerugian PT Langgeng melalui PT Lin sebanyak 1.650.000.000. Dan ada beberapa masyarakat waktu itu yang di dalam kami bayar juga. Dan beberapa masyarakat yang telah kami ganti rugi. Karena ini wilayah kami Mandiangin di bawah naungan Nangkodo Rajo dan kebetulan saya Haji Horizon Nangkodo Rajo. Sementara itu Ilyas Majosadeo, Tunggua Sako Urek Tunggang Adat Nagari Kinali menyangkal pernyataan dari Nangkodo Rajo Mandiangin tersebut karena lahan seluas 200 hektar yang terletak di Jorong Langgam itu adalah ulayat Majosadeo, bukan ulayat Nangkodo Rajo. Menurutnya hingga saat ini di lahan tersebut masih sah milik masyarakat Durian Kilangan pasca diserahkannya kepada masyarakat Durian Kilangan pada tahun 2000 silam. Dia selaku niniak mama di Nagari Kinali juga menyayangkan adanya oknum aparat penegak hukum bersenjata yang melakukan pengawalan terhadap satu pihak. Dia berharap pihak penegak hukum bisa menjadi penengah dalam penyelesaian konflik yang ada, bukan malah menakut-nakuti masyarakat. Kami tanggal 3 April tahun 2000 sepakat dengan Mamak Kampung menyerahkan tanah kepada kelompok untuk dikelola. Masalah tanah ulayat yang diserahkan Angku Majosadeo kepada cucu kemenakan kelompok Durian Kilangan tidak ada sangkut pautnya dengan tanah Mandiangin. Hanyalah tanah Majosadeo yang ada di Langgam. Kami selaku urek tunggang adat Nagari Kinali sampai hari kini sah penyerahan kami kepada cucu kami yang ada di kelompok di Durian Kilangan dan sah tidak ada dibatalkan sampai gini. Beberapa hari lalu juga sempat terjadi adu argumen antara masyarakat dengan pekerja dan aparat pengaman dari KUD Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera di lahan tersebut. Masyarakat mengaku beberapa tanaman mereka juga diduga dirusak oleh pihak KUD. Masyarakat Durian Kilangan berharap pihak terkait bisa membantu penyelesaian permasalahan tersebut supaya tidak merugikan satu pihak. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sial Saputra, Padang TV. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Hari Jumat mengut kerang, tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin presentasi saya tak berkesan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.